Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai golongan darah. Topik yang akan kita bahas adalah, bisakah golongan darah menentukan ciri perilaku Anda? Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Apa itu golongan darah? Golongan darah adalah penggolongan atau pengelompokan ciri-ciri darah berdasarkan ada tidaknya zat antigenetik, antigenik, seperti karbohidrat, protein, glikoprotein, glikolipid, yang menempel pada permukaan sel darah merah. Next. Kemudian pemeriksaan golongan darah dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah pada manusia. Penelitian golongan darah yang dimulai oleh Masahiko Nomi di Indonesia mengungkapkan adanya hubungan antara golongan darah dengan kepribadian dan bentuk tubuh manusia. Penelitian mengungkap bahwa manusia tidak terbuat dari bahan yang sama karena adanya perbedaan golongan darah. Golongan darah ini yang dapat dikatakan sebagai zat yang mengalir dalam tubuh manusia menimbulkan perbedaan temperamen, ritme, emosi, dan ritme belajar, sehingga kemampuan cenderung berbeda-beda tergantung golongan darah. Selanjutnya, jenis golongan darah. Golongan darah manusia terbagi menjadi 4 jenis utama berdasarkan sistem ABO, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Selain itu, golongan darah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem Rhesus atau RH, di mana golongan darah dapat menjadi positif atau RH plus atau negatif, RH min, tergantung pada keberadaan antigen D. Perpaduan antigen ABO dan RH ini menghasilkan variasi golongan darah yang berbeda pada setiap individu. Jenis golongan darah yang pertama adalah golongan darah A. Golongan darah A hanya memiliki antigen A pada sel darah merah dan antibodi B dalam plasma. Ada golongan darah B. Golongan darah B hanya memiliki antigen B pada sel darah merah dan juga antibodi A dalam plasma. Kemudian golongan darah AB hanya memiliki antigen A dan B pada sel darah merah, tetapi tidak memiliki antibodi A maupun B di dalam plasma. Dan yang terakhir yaitu golongan darah O, di mana golongan darah O tidak memiliki antigen A maupun B pada sel darah merah, tetapi memiliki antibodi A dan B di dalam plasma. Selanjutnya yaitu golongan darah sistem ABO. Sistem ABO ditemukan oleh Carl Landsteiner pada tahun 1901, yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai karakteristik golongan darah yang dibedakan menjadi golongan darah A, B, dan O. Selanjutnya, pada tahun 1902, Alfred de Castello dan Stoley menemukan golongan darah AB, yang melengkapi sistem golongan darah ABO. Penggolongan darah ABO ditentukan oleh dua zat yang berperan penting, yaitu aglutinogen atau antigen dan aglutinin atau antibodi. Aglutinogen adalah jenis protein yang terdapat dalam eritrosit dan dapat menggumpal atau mengalami aglutinasi. Aglutinogen dibagi menjadi dua jenis, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Sedangkan aglutinin adalah jenis serum antibodi yang melawan eritrosit dan dapat menggumpalkan aglutinogen dalam eritrosit. Aglutinin terdapat di dalam serum atau plasma. Aglutinin ini terdapat dua jenis, yaitu anti-A yang dapat menggumpalkan aglutinogen A dan anti-B yang dapat menggumpalkan aglutinogen B. Selanjutnya, ada golongan darah dengan sistem Rhesus. Antigen RH pertama kali ditemukan pada monyet Rhesus. Seseorang yang memiliki antigen RH pada eritrosit disebut dengan RH positif, dan mereka yang tidak memilikinya disebut dengan RH negatif. Golongan darah Rhesus berbeda dengan ABO karena hanya memiliki dua jenis, yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. Namun, tidak jauh dari sistem ABO, golongan darah Rhesus juga menggolongkan darah seseorang berdasarkan adanya antigen tertentu dalam darah. Antigen yang digunakan untuk menggolongkan darah berdasarkan Rhesus disebut sebagai antigen D. Apabila seseorang memiliki antigen D dalam darahnya, ia termasuk Rhesus positif. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki antigen D, ia termasuk Rhesus negatif. Orang dengan Rhesus negatif tidak bisa menerima donor dari Rhesus positif. Hal ini disebabkan karena darah Rhesus negatif cenderung akan membuat antibodi terhadap antigen D, sehingga akan menolak adanya antigen D di dalam darahnya. Sehingga orang dengan Rhesus negatif harus menerima darah dari orang Rhesus negatif juga. Kemudian fungsi utama golongan darah dalam sistem tubuh manusia, yaitu sebagai transfusi darah. Transfusi darah kepada orang lain dilakukan dengan memastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi darah sesuai dengan darah yang dimiliki oleh individu yang menerima transfusi. Transfusi darah dari golongan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis yang berakibat anemia, hemolisis, gagal ginjal, shock, dan kematian yang disebabkan oleh jenis darah yang salah. Oke, selanjutnya yaitu terkait asal-usul, mitos, dan kepercayaan populer terkait golongan darah. Nah, jadi kita tuh sering dengarkan terkait desas-desus mitos terkait adanya penggolongan-golongan darah ini. Nah, jadi mitos dan kepercayaan populer bahwa golongan darah dapat mempengaruhi perilaku seseorang itu berasal dari Jepang pada awal abad ke-20.
Nah, di Jepang sendiri, golongan darah menjadi cara paling populer untuk menentukan personality dan temperamen seseorang. Negara Jepang percaya bahwa golongan darah erat kaitannya dengan jenis atau tipe kepribadian seseorang. Nah, pada tahun 1931, Profesor Furukawa Takechi tahun 1991 sampai 1940 menyatakan bahwa ada hubungan antara golongan darah dan juga kepribadian seseorang setelah bekerja di sebuah bagian administrasi di sebuah SMU dan meneliti perbedaan temperamen di antara beberapa murid. Nah, kemudian Takechi Furukawa adalah seorang guru dan psikolog di sekolah perempuan yang terhubung dengan universitas. Suatu saat, Furukawa mempertanyakan sistem ujian masuk sekolah yang hanya didasarkan pada kemampuan akademik. Sensei menginginkan sistem ujian masuk yang juga mempertimbangkan kepribadian pelamar. Berawal dari ide tersebut, Furukawa mengamati kepribadian dan golongan darah 11 orang di keluarganya. Kemudian menuliskan hasilnya pada tesisnya yang berjudul Studi Temperamen Melalui Golongan Darah. Namun, teori Furukawa ditolak oleh para akademisi pada tahun 1933. Meskipun begitu, karena populer, maka teori ini tidak ditolak sepenuhnya. Kemudian pada tahun 1970, seorang jurnalis bernama Masahiko Nomi yang dipengaruhi oleh Takeshi Furukawa menerbitkan sebuah buku tentang hubungan antara golongan darah dan kepribadian. Buku ini menjadi buku terlaris dan membantu penyebaran teori Furukawa lebih luas. Pada tahun 1980-an, topik itu menjadi sangat populer dan bermunculan di media seperti musik, acara TV, dan majalah. Namun ternyata teori golongan darah Furukawa menyebabkan masalah sosial yang cukup besar. Teori yang awalnya terlihat seimbang, ternyata justru menimbulkan ketidakseimbangan di dunia nyata. Orang-orang cepat menghakimi seseorang dari golongan darahnya saja. Mitos dan kepercayaan populer yang masih ada hingga saat ini, donor darah dapat melemahkan tubuh. Padahal faktanya, menyalurkan darah secara otomatis seseorang telah menjalani medical check-up secara gratis. Setiap calon donor darah akan dicek kesehatannya baik melalui anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium. Donor darah membuat kecanduan. Pendonor rutin sering merasa lemas atau tidak fit apabila jadwal donor darah harus ditunda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Donor darah membuat awet muda. Sel-sel darah akan jadi lebih muda. Hal tersebut dikarenakan ketika darah diambil, sumsum tulang belakang akan memproduksi darah kembali. Selanjutnya ada sifat seseorang menurut golongan darah. Mitos ini sering dijumpai di masyarakat dan menjadi mitos yang paling populer, karena mitos ini memiliki sejarah yang panjang. Menurut Dermawan pada tahun 2006, golongan darah merupakan informasi yang penting untuk mengungkapkan identitas individu secara spesifik. Pada setiap jenis golongan darah O, A, B, dan AB memiliki ciri khas kepribadiannya masing-masing. Selanjutnya ada pengaruh golongan darah terhadap ciri perilaku seseorang. Riset golongan darah di Indonesia yang dicetuskan oleh Masahiko Nomi mengemukakan bahwa terdapat suatu hubungan antara golongan darah dengan karakter dan juga bentuk fisik dari manusia. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa manusia tidak dibentuk dari material yang sama, dikarenakan adanya perbedaan golongan pada darah yaitu A, B, O, dan AB. Golongan darah sebagai material yang mengalir dalam diri manusia dapat memberikan suatu perbedaan temperamen, ritme emosi, maupun ritme belajar, sehingga kecenderungan kapasitasnya berbeda tergantung dengan golongan darahnya. Sejauh ini, belum ada penelitian mengenai pendapat para ahli yang secara tegas menyatakan bahwa terdapat hubungan golongan darah dengan kepribadian ataupun perilaku seseorang. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Nomi yang mengemukakan bahwa mengetahui karakter seseorang lewat golongan darah merupakan sebuah tradisi yang sudah umum di Jepang. Tetapi, karakter berdasarkan golongan darah ini tidak mutlak dimiliki oleh orang bergolongan darah tertentu, namun ada kecenderungan yang menjadi pembawaannya. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa golongan darah manusia dibagi menjadi 4 jenis utama berdasarkan sistem ABO dan juga berdasarkan sistem Rhesus. Pengetahuan tentang golongan darah seseorang penting untuk kepentingan medis, terutama dalam transfusi darah, agar dapat mencegah reaksi transfusi yang berbahaya. Meskipun mitos tentang hubungan antara golongan darah dan kepribadian masih berkembang, belum ada bukti ilmiah yang cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Penelitian golongan darah di Indonesia menemukan hubungan antara golongan darah dengan karakter dan bentuk fisik manusia. Tetapi belum ada penelitian yang secara tegas menyatakan adanya hubungan golongan darah dengan kepribadian atau perilaku seseorang. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa kepribadian dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak dapat disederhanakan hanya dengan golongan darah. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.